Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon lo semua guys. Hari ini kita nggak cuma ngobrol biasa ya, serius. Ini bukan konten receh, bukan motivasi 5 menit yang bikin lo semangat sebentar, abis itu besok lupa lagi. Karena kali ini perjalanan panjang. Perjalanan buat nanya satu hal yang paling penting, kita ini lagi hidup atau lagi hanyut? Lo ngerasa nggak? Akhir-akhir tuh hidup kayak flow aja gitu, ikutin arus. Bangun, scroll, makan, scroll, tidur, repeat, tanpa arah yang jelas. Nah, di video kali ini, kita bakal bedah tuntas dari masalah mental kita, spiritual, sampai gimana caranya bangkit lagi. Posisi nyaman dulu. Siapin kopi atau teh lo, dan dengerin sampai habis. Zaman yang lari, bukan jalan. Coba deh, lo nengok sekitar. Serius. Semua serba ngebut, kayak dunia minum 3 shot espresso tiap pagi. HP lo makin canggih. Sekarang bisa ngenalin muka lo. Padahal kadang lo sendiri aja nggak ngenalin diri lo yang asli. AI makin pinter. Bisa nulis esai, bikin gambar, bikin video, bikin program, bikin skripsi, bikin tesis, bahkan bisa nemenin chat tengah malam buat yang jomblo biar nggak berasa sendirian. Iya, AI aja udah bisa jadi temen ngobrol. Sementara lo masih bingung, ngajak gebetan ngomong apa. Konten? Waduh, jangan ditanya. Setiap detik ada opini baru. Drama baru, tren baru, challenge baru, masalah baru, orang marah baru, orang viral baru, scroll dikit, boom, informasi. Scroll lagi, boom, emosi. Scroll lagi, boom, iri hati. Tapi nih ya, pertanyaan besarnya, satu, mental kita ikut upgrade nggak? Atau cuma ikut ke bawah arus, kayak daun nyemplung ke selokan? Realitanya pahit, bro. Banyak dari kita fisiknya udah di 2026, tapi mentalnya masih loading, masih insecure, masih gampang ke-trigger, masih susah fokus 10 menit tanpa buka notifikasi, masih overthinking. Jam 2 pagi, gara-gara story orang. Sekarang konsep perang tuh udah beda. Ini bukan zaman pedang lawan pedang, bukan zaman tank lewat depan rumah. Perang modern itu halus, licin, nggak kedengeran suaranya. Masuknya lewat layar 6 inci di tangan lo. Lewat smartphone, lewat algoritma yang ngerti lo lebih dari mantan lo. Lewat narasi yang dibungkus hiburan. Lewat konten yang kelihatannya receh, tapi diam-diam ngatur pola pikir. Caranya bukan maksa, bukan teriak, bukan nyerang langsung, tapi bikin lo nyaman. Bikin lo betah. Bikin lo ngerasa, ah santai aja. Ini pilihan gue kok. Padahal pelan-pelan, cara pikir lo berubah. Standar hidup lo berubah. Kebiasaan lo berubah. Dan yang serem, lo nggak ngerasa itu ancaman. Karena musuh yang paling bahaya, itu bukan yang bikin lo takut, tapi yang bikin lo nyaman, sampai lo nggak sadar lagi, siapa yang lagi pegang kendali. Kuda Troya di tangan lo. Lo tahu cerita kuda Troya kan? Kalau lupa, santai, ini bukan ulangan sejarah. Jadi dulu ceritanya ada perang gede banget, namanya Perang Troya. Benteng musuh kuat banget. Temboknya tebel, penjagaannya ketat, nggak bisa ditembus. Akhirnya musuhnya mikir, kalau nggak bisa hancurin dari luar, ya masuk dari dalam. Mereka bikin kuda kayu raksasa. Kelihatannya kayak hadiah, kayak simbol menyerah. Kayak, udah deh bro, damai aja. Yang punya benteng seneng dong. Wah, kita menang. Kudanya dibawa masuk ke dalam benteng. Padahal, di dalam perut itu kuda. Udah nongkrong pasukan elit, nunggu malam. Nunggu lengah. Begitu pintu kebuka, hancur dari dalam. Sekarang gue tanya, menurut lo, kuda Troya itu masih ada nggak hari ini? Jawabannya, ada. Dan yang serem, dia nongkrongnya bukan di benteng. Tapi di ruang tamu lo, di kamar lo, di tangan lo. Namanya bukan lagi kuda kayu. Namanya smartphone. Trojan horse zaman sekarang. Bentuknya apa? Konten viral yang lo sendiri nggak tahu gunanya apa, tapi lo tonton sampai part 80. Ibu-ibunya nonton drakor Sarangeo. Bapaknya nonton Dracin, ternyata aku CEO pewaris tunggal grup punya aset miliaran. Anaknya nonton anime kultivator. Dozi, Doshi, Doling, Dowang, Dohuang, Dozong, Dozun, Dosang, sampai Dodi. Tren absurd yang bikin orang joget aneh di depan kamera. Dan lo bilang, gue cuma iseng kok. Yang joget viral, ikut joget juga demi algoritma. Gaya hidup flexing yang bikin lo ngerasa miskin tiap buka sosmed. Ideologi yang dibungkus kata-kata manis kayak keren, bebas, open-minded, self-love. Tapi pelan-pelan ngikis nilai yang dulu lo pegang. Masuknya pelan, nggak pakai dobrak pintu, nggak pakai alarm, cuma lewat scroll, scroll, scroll. Targetnya bukan tanah, bukan gedung, bukan negara,
Targetnya pikiran lo. Karena gini, kalau pikiran lo udah bisa diprogram, lo bakal ngebelain program itu mati-matian. Lo bakal bilang, ini hak gue, ini pilihan gue, ini hidup gue. Padahal, pilihan lo itu udah diarahkan. Fit lo udah dikurasi, opini lo udah digiring, emosi lo udah dipancing. Dan yang paling ironis, lo ngerasa bebas. Padahal, lo lagi dikontrol. Kuda Troya paling berbahaya itu bukan yang masuk pakai tipu daya kasar, tapi yang bikin lo senyum, bikin lo ketagihan, bikin lo ngerasa ini semua natural. Sampai suatu hari, lo bangun, dan sadar, yang berubah, bukan dunia, tapi cara lo mikir tentang dunia. Pikiran lo itu medan perang. Sekarang gue mau lo jujur, bukan ke gue, ke diri lo sendiri. Berapa jam sehari lo scroll media sosial? Tanpa tujuan yang jelas, bukan cari ilmu, bukan kerja, bukan riset. Cuma, geser jempol. Naik, naik lagi. Sampai lupa waktu. Berapa kali lo bangun tidur, mata masih setengah kebuka. Rambut masih berantakan. Yang pertama lo cari bukan keluarga, bukan doa, bukan Tuhan, tapi layar HP, belum cuci muka, belum tarik napas penuh, tapi udah cek notifikasi. Berapa kali lo emosi, kesel, tersinggung, atau sedih? Cuma gara-gara komentar orang, yang bahkan lo nggak kenal. Nggak tahu mukanya, nggak tahu hidupnya, nggak tahu niatnya. Tapi kata-katanya bisa ngerusak mood lo seharian, dan ini yang paling sering gak kita sadar. Berapa sering lo ngerasa capek banget? Padahal, secara fisik, lo nggak ngapa-ngapain, kerja cuma duduk depan laptop. Nggak angkat beban, nggak lari maraton. Tapi badan rasanya kayak habis digilas truk. Itu bukan cuma capek fisik, bro. Itu copek mental. Itu penat jiwa. Itu otak lo overheat. Tanpa lo sadar. Karena pikiran lo diserbu terus-terusan. Notifikasi. Breaking news yang bikin cemas. Drama online yang nggak ada hubungannya sama hidup lo. Standar hidup orang lain yang dipajang di feed lo. Bikin lo ngerasa ketinggalan. Satu hari lo lihat orang liburan. Besoknya lihat orang nikah. Besoknya lagi lihat orang beli mobil. Besoknya lihat orang sukses, umur ke-21. Sementara lo masih bermimpi, apakah gue seorang CEO? Tanpa sadar, pikiran lo nggak pernah dapat waktu istirahat. Dulu perang itu ada jamnya. Ada mulai, ada selesai. Sekarang, perangnya 24 jam. Online terus, tanpa jeda. Dan kalau lo nggak sadar, lo cuma jadi korban. Korban algoritma. Yang tahu lo lebih suka drama daripada fakta. Lo korban sistem. Yang memang dirancang buat bikin lo betah berjam-jam. Karena makin lama lo di situ, makin banyak data tentang lo, makin gampang lo ditebak, makin gampang lo diarahkan. Dan yang bikin miris, lo ngerasa lagi santai. Padahal, otak lo lagi perang. Dan medan perangnya bukan di luar sana, tapi di sini, di kepala lo sendiri. Jangkar di tengah badai. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ya, yang mungkin jarang dibahas pas lagi nongkrong. Kenapa sih spiritual itu penting banget di zaman yang rasanya makin absurd ini? Karena satu hal, dunia ini nggak pernah stabil. Tren bisa berubah seminggu sekali. Hari ini yang viral A, besok B, lusa orang udah lupa. Orang yang lo pikir sahabat selamanya bisa berubah cuma gara-gara satu masalah. Ekonomi, naik turun kayak grafik kripto. Bikin deg-degan, opini publik, cepat banget muternya. Hari ini dipuja, besok dihujat. Kalau lo nggak punya jangkar, lo bakal hanyut, ke bawah ombak opini, ke bawah arus emosi, ke bawah standar orang lain. Lo bakal gampang goyah, gampang panik, gampang ikut-ikutan, karena lo nggak punya titik tetap. Sekarang coba kita mundur ke sejarah. Lihat, zaman Nabi Muhammad, waktu perubahan besar terjadi di Jazirah Arab. Itu bukan zaman santai, itu zaman kacau. Perang antar suku, moral rusak, sistem sosial berantakan. Tapi perubahan besar waktu itu nggak dimulai dari kekuasaan. Bukan dari harta. Bukan dari strategi politik dulu. Dimulainya dari dalam. Dari pembentukan mental. Dari tauhid, dari keyakinan yang ditanam kuat banget. Para sahabat itu nggak langsung jadi hebat karena pedang. Mereka jadi kokoh karena pola pikirnya dibentuk dulu. Cara mikirnya diubah. Tujuannya dilurusin. Hatinya ditancapin ke satu pusat. Makanya, walaupun disiksa, diboikot, dihina, diancam, mental mereka stabil. Kenapa? Karena mereka punya jangkar. Dan jangkar itu bukan uang, bukan status, bukan validasi manusia, tapi keyakinan yang kokoh. Spiritual itu bukan cuma ritual doang, bukan cuma bangun, ibadah, selesai, tidur lagi. Spiritual itu pusat kendali.
Itu kayak fondasi gedung. Kalau fondasinya kuat, mau angin kencang kayak apapun, gedungnya nggak gampang roboh. Spiritual itu bikin lo punya arah. Lo tahu mau kemana. Lo tahu hidup lo buat apa. Lo tahu apa yang penting dan apa yang cuma noise. Jadi pas dunia ribut, lo nggak ikut ribut. Pas orang panik, lo tetap mikir jernih. Pas tren berubah, lo nggak kehilangan identitas. Karena lo tahu, jangkar lo bukan di dunia yang berubah-ubah, tapi di sesuatu yang tetap. Dan di zaman badai digital kayak sekarang, punya jangkar itu bukan pilihan lagi, itu kebutuhan. Lawan terberat ada di cermin. Kita tuh sering banget ngerasa musuh itu selalu di luar. Ini salah sistem, ini gara-gara pemerintah. Ini karena orang itu, ini karena keadaan gak adil. Semua salah, kecuali diri sendiri. Padahal, kalau lo mau jujur, musuh paling berat itu jaraknya cuma satu langkah. Coba deh, berdiri depan cermin. Itu dia, nafsu, ego, males, overthinking, pengennya instan. Pengennya cepat kaya, cepat sukses, cepat viral. Tapi prosesnya, ogah, kita pengen hasil level 100. Tapi usaha masih tutorial. Ngomongin perubahan dunia gampang. Debat di kolom komentar gampang. Demo di jalan mungkin berani. Tapi ngatur diri sendiri, itu beda cerita. Ngatur hawa nafsu itu perang beneran. Nggak ada tepuk tangan. Nggak ada penonton. Nggak ada yang upload ke story. Sunyi. Sepi. Tapi berat banget. Makanya dalam banyak ajaran, ada konsep jihad melawan diri sendiri, disebut jihadun nafs. Bukan perang fisik, bukan angkat senjata, tapi perang lawan kemalasan. Perang lawan ego, perang lawan keinginan yang gak ada habisnya. Dan ini bukan perang sehari dua hari, ini latihan seumur hidup. Setiap hari ada ujiannya, setiap kali alarm bunyi subuh. Lo punya dua pilihan, bangun atau snooze 5 kali. Kalau lo bangun, lo menang satu ronde. Setiap kali ada pilihan. Belajar atau rebahan sambil scroll. Kalau lo pilih belajar, lo menang lagi. Setiap kali emosi naik sampai ubun-ubun. Tapi lo tahan. Lo pilih sabar. Lo nggak balas dengan kata-kata kasar. Itu kemenangan. Kecil? Iya. Tapi konsisten? Itu yang bikin lo beda. Karena orang yang bisa ngalahin orang lain itu hebat. Tapi orang yang bisa ngalahin dirinya sendiri, itu levelnya beda. Dan lucunya, kita sering sibuk nyari musuh jauh-jauh, padahal peperangan paling menentukan lagi terjadi tiap hari. Di dalam dada kita sendiri, dan yang bisa menangin perang itu. Bukan follower, bukan uang, bukan validasi, tapi disiplin, kesadaran, dan keberanian buat jujur sama diri sendiri. Gas mental versus disiplin. Ini nih yang sering bikin salah paham. Kita sering ngira hidup itu soal semangat, padahal semangat itu naik turunnya kayak sinyal di jalan tol Cipularang. Kadang full bar, kadang kadang 4G, kadang searching. Ada hari di mana lo bangun pagi, nonton satu video motivasi, langsung ngerasa, gue bakal sukses sebelum umur 30, bikin to-do list, 15 poin. Workout, belajar, baca buku, meditasi, minim air to liter. Pokoknya hidup sehat, produktif, visioner. Besoknya, bangun siang, HP di tangan. Scroll 40 menit. To-do list kemarin, hilang kayak janji mantan. Itulah semangat. Datangnya heboh. Perginya diam-diam. Nah, disiplin itu beda. Disiplin itu bukan perasaan. Disiplin itu keputusan. Disiplin itu ketika alarm bunyi dan lo debat sama diri sendiri 10 detik. Tapi tetap bangun. Walaupun semalam tidur telat. Walaupun kasur rasanya kayak pelukan paling setia. Disiplin itu ketika lo tetap belajar, walaupun otak udah capek abis kerja, walaupun teman lo ngajak mabar, walaupun Netflix manggil. Disiplin itu ketika lo tetap sholat tepat waktu, walaupun lagi seru-serunya ngerjain hobi. Walaupun lagi asik banget, walaupun nanti aja deh kedengerannya menggoda. Bedanya apa? Semangat bikin lo mulai, disiplin bikin lo selesai. Semangat bikin lo ngomong, gue mau berubah. Disiplin bikin lo beneran berubah. Level hidup lo naik bukan karena lo nonton video orang sukses, terus terharu, bukan karena quotes estetik di Instagram, bukan karena satu malam lo merasa tercerahkan, tapi karena lo komitmen sama keputusan lo, konsisten, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang muji, walaupun gak dapat applause, walaupun progresnya kecil banget, karena hidup ini bukan sprint 100 meter. Ini maraton, dan yang bikin lo sampai finish, bukan gas mental doang, tapi disiplin yang mungkin kelihatan biasa. Gak dramatis, gak viral, tapi pelan-pelan. Ngangkat level lo, tanpa lo sadari. Dan percaya deh, orang yang mengandalkan semangat doang bakal capek duluan. Tapi orang yang pegang disiplin,
Dia mungkin jalan pelan, tapi nyampe. Otak tajam, hati kuat. Ada salah paham yang sering banget nongol di luar sana. Kayak ada dikotomi aneh. Katanya, kalau lo religius, berarti lo kolot. Kalau lo taat, berarti lo nggak boleh maju. Kalau lo ngomong iman, berarti lo gaptek. Lah, sejak kapan iman bikin wifi lemot? Itu pola pikir jadul banget, bro. Coba lo buka sejarah. Bukan cuma scroll timeline, tapi beneran buka sejarah. Di masa keemasan Islam, khususnya zaman Al-Mamun, berdiri pusat ilmu keren banget. Namanya Baitul Hikmah, di Baghdad. Itu bukan tempat nongkrong biasa, itu pusat riset. Perpustakaan raksasa, tempat nerjemahin karya-karya dunia, tempat ilmuwan diskusi serius, bukan debat receh kolom komentar. Dari situ lahir nama-nama kelas dunia, kayak Ibnu Sina, ahli kedokteran, buku medisnya jadi rujukan berabad-abad, atau Al-Khwarizmi, ahli matematika. Dari namanya, lahir istilah algoritma. Yes, algoritma. Jadi kalau sekarang lo scroll TikTok, itu ada jejak warisan pemikir muslim juga, di balik konsep matematikanya. Ironis nggak? Mereka itu orang beriman, sholat, ngaji, tapi juga ilmuwan kelas berat. Otaknya encer, logikanya tajam. Artinya apa? Iman nggak pernah jadi musuh ilmu. Justru jadi bahan bakarnya. Spiritual tanpa ilmu bisa bikin lo stagnan. Gampang kemakan hoax, gampang anti perubahan. Ilmu tanpa nilai bisa bikin lo sombong, bisa bikin lo merasa paling benar, bisa bikin teknologi dipakai buat manipulasi, bukan kebaikan. Lihat aja sekarang, AI bisa bantu manusia, tapi juga bisa dipakai buat tipu daya. Masalahnya bukan di teknologinya, masalahnya di manusianya. Makanya tahun 2026 ini butuh kombinasi dua-duanya. Otak tajam, hati kuat, lo harus melek teknologi. Ngerti perkembangan zaman, paham cara kerja sistem. Tapi juga punya kompas moral, punya batas. Punya nilai yang gak bisa dibeli. Karena orang pintar tanpa hati bisa berbahaya. Dan orang baik tanpa ilmu bisa gampang ditipu. Kalau dua-duanya digabung, nah, itu baru paket komplit. Bukan cuma survive di zaman gila ini, tapi bisa jadi cahaya di tengahnya. Yang ngontrol data, ngontrol dunia. Selamat datang di ke-2026, zaman di mana perang gak lagi soal senjata, tapi soal data. Sekarang, yang lagi diperebutkan itu bukan tambang emas, bukan ladang minyak, tapi data lo. Karena siapa yang pegang data, dia pegang perilaku. Algoritma hari ini udah nggak main-main. Dia tahu lo suka video kucing jam 11 malam. Dia tahu lo gampang kepancing judul yang provokatif. Dia tahu lo lagi galau cuma dari pola scroll lo yang makin lama makin random. Kadang dia tahu lo lagi butuh hiburan. Sebelum lo sadar, lo lagi stres. Serem? Iya. Tapi ini realita. Lo pernah nggak sih ngomong soal sesuatu? Beberapa jam kemudian, iklannya muncul. Langsung mikir, HP gue dengerin gue ya. Tenang, kadang bukan dengerin, cuman ngitung. Ngitung kebiasaan lo, ngitung klik lo, ngitung waktu tonton lo. Dan dari situ, mereka bisa nebak lo. Masalahnya gini, kalau lo cuma jadi user, cuma jadi penonton, cuma jadi konsumen, dan lo nggak pernah belajar cara kerja teknologi, lo selamanya cuma jadi pasar. Produk utamanya siapa? Lo. Waktu lo. Perhatian lo. Emosi lo. Lo gampang digiring opininya. Gampang dipancing marahnya. Gampang dibuat takut. Gampang dibuat FOMO. Dan lo ngerasa itu semua alami. Padahal ada sistem yang lagi kerja di belakang layar. Makanya, strategi kita jelas. Jangan cuma jadi pemakai, jadi pemain. Kuasai teknologi. Pelajari cara kerja AI, ngerti algoritma, paham digital marketing. Ngerti coding kalau bisa, jangan anti teknologi. Itu bukan solusi, tapi jangan juga jadi budaknya. Karena percuma, lo jago bikin AI kalau akhlak lo error. Percuma lo jago bikin konten viral kalau isinya cuma bikin generasi makin kosong. Percuma lo ngerti sistem. Kalau prinsip lo nggak ada, zaman sekarang bukan soal pilih iman atau teknologi. Tapi gimana caranya lo pegang dua-duanya, karena yang cuma punya iman tanpa skill, bisa kalah saing. Yang cuma punya skill tanpa nilai, bisa nyesat. Tapi yang punya ilmu, teknologi, dan prinsip, nah itu bukan cuma survive, itu yang bisa ngontrol arah. Dan ingat, kalau lo nggak belajar ngontrol teknologi, teknologi yang bakal ngontrol lo. Duit bukan segalanya, tapi kita ngomongin duit ya. Tenang, ini bukan seminar MLM. Banyak orang kalau dengar kata ekonomi langsung bilang, ah, itu duniawi banget. Padahal, coba lo pikir,
pelan-pelan. Bangsa yang tergantung secara ekonomi ke pihak lain, posisinya lemah. Individu yang hidupnya selalu nunggu gajian, tapi nggak punya skill tambahan, posisinya juga rawan. Karena yang pegang uang, biasanya pegang keputusan, yang ngasih makan, biasanya bisa ngatur arah. Makanya, jangan heran kalau ekonomi itu selalu jadi alat tekan. Karena orang yang nggak mandiri secara finansial, gampang banget didikte. Sekarang, turunin ke level pribadi. Lo sebagai individu harus mulai mikir, skill apa yang lo punya, yang bikin lo bisa berdiri tanpa ngemis validasi. Belajar skill yang berguna, bukan cuma skill buat gaya-gayaan bio Instagram. Skill yang bisa dibayar. Skill yang bisa bantu orang. Skill yang bikin lo mandiri. Terus, soal investasi. Jangan cuma investasi outfit tiap bulan. Jangan cuma upgrade gadget tiap ada versi baru. Belajar investasi halal, ngerti cara kerja uang. Biar uang kerja buat lo. Bukan lo kerja cuma buat cicilan. Dan yang paling penting, jangan jadi orang yang cuma konsumtif. Kerja keras cuma buat beli barang orang lain. Scroll, ngiler, check out. Scroll lagi, ngiler lagi, check out lagi. Akhirnya hidup lo cuma jadi mesin pembeli mimpi orang. Lo bantu brand orang kaya, lo bantu influencer naik level. Tapi value lo sendiri stagnan. Jangan cuma jadi pasar. Bangun value lo sendiri, bikin sesuatu. Ciptakan sesuatu. Jual sesuatu yang bermanfaat. Entah itu jasa, entah itu produk, entah itu karya. Gak harus langsung gede, gak harus langsung viral, tapi pelan-pelan lo pindah posisi dari pembeli jadi pencipta. Karena kedaulatan itu bukan cuma urusan negara. Kedaulatan dimulai dari piring lo, apa yang lo makan, dari mana, sumbernya, dan dari dompet lo, uang lo ngalir kemana, lo tergantung sama siapa. Duit memang bukan segalanya. Tapi kalau lo nggak ngerti cara ngatur duit, segalanya bisa dikontrol lewat duit. Dan orang yang paling kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling mandiri. Jadi pemimpin bukan sekadar ikutan. Sekarang kita ngomong soal level berikutnya. Level pemimpin, bukan cuma pemimpin negara. Bukan cuma yang punya jabatan, tapi pemimpin dalam arti sebenarnya. Coba kita lihat sejarah. Di era Umar bin Khattab, keadilan itu bukan slogan. Bukan konten kampanye, bukan janji manis 5 tahunan. Itu real, saking tegas dan adilnya. Rakyat biasa bisa langsung protes ke khalifah, gak perlu viral dulu. Gak perlu bikin thread panjang, dan beliau gak anti kritik. Karena orang kuat gak takut dikoreksi. Lalu lihat Salahuddin Al-Ayyubi. Lawan beratnya siapa? Richard the Lionheart. Itu musuh bebuyutan. Perang besar, taruhannya wilayah dan harga diri. Tapi yang menarik, musuhnya pun hormat. Gak ada drama receh, gak ada hina-hinaan murahan, gak ada fitnah level komentar TikTok. Kenapa? Karena yang berdiri di sana bukan cuma panglima perang, tapi orang yang punya karakter. Dan karakter itu bukan hasil branding, bukan karena jago bikin caption, bukan karena lightingnya bagus, bukan karena followers jutaan. Karakter dibentuk dalam sepi, dalam latihan panjang, dalam komitmen yang gak selalu nyaman, dalam disiplin yang gak selalu enak, dalam perang melawan diri sendiri yang tadi kita bahas. Karena pemimpin sejati itu menang dulu lawan egonya, menang dulu lawan ambisinya yang liar, menang dulu lawan emosinya. Sekarang, tarik ke hidup lo. Lo mungkin gak jadi khalifah, gak jadi sultan, gak jadi presiden. Tapi lo tetap pemimpin, minimal pemimpin buat diri lo sendiri. Kalau lo gak bisa mimpin diri lo, gimana mau mimpin orang lain? Lo adalah pemimpin buat keputusan lo, pemimpin buat waktu lo, pemimpin buat arah hidup lo, dan satu hari nanti. Mungkin lo jadi pemimpin keluarga lo. Anak lo bakal lihat cara lo hidup, bukan cuma denger omongan lo. Jadi pertanyaannya sekarang, lo mau jadi orang yang cuma ikutan arus, ikutan tren, ikutan opini mayoritas, atau lo mau jadi orang yang punya prinsip, punya arah, punya pendirian? Karena dunia ini nggak kekurangan orang pintar. Dunia ini kekurangan orang berkarakter. Dan karakter itu dimulai dari keputusan kecil hari ini. Lo berubah, lingkungan ikut, perubahan itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Nggak bisa lo teriak, negara harus berubah. Tapi kamar lo aja masih kayak kapal pecah. Gak bisa lo ngomel soal moral, bangsa, tapi janji kecil aja sering lo langgar. Semua dimulai dari diri sendiri. Benerin dulu, rapihin dulu, kuatkan dulu. Tapi, jangan berhenti di situ. Jangan jadi orang yang cuma fokus glow up sendiri, tapi cuek sama sekitar. Naikin level pengaruh lo pelan-pelan. Step pertama, jelas. Diri lo sendiri. Disiplin lo benerin, ibadah lo benerin, mental lo kuatkan, skill lo upgrade. Kalau fondasi lo aja retak, jangan mimpi bangun lantai 2. Step kedua,
keluarga. Rumah itu markas pertama lo. Kalau suasana rumah adem, lo punya tempat recharge, mulai dari hal kecil, ngobrol yang baik. Kurangin nada tinggi, jadi contoh, bukan cuman komentator. Kadang, perubahan besar dimulai dari meja makan. Dari obrolan sederhana, lanjut ke circle pertemanan. Jangan cuma nongkrong buat ketawa doang. Ketawa boleh, receh boleh. Tapi kalau bisa sekalian, saling naikin level. Cari teman yang kalau lo lagi down, dia bukan ngajak makin tenggelam, tapi narik lo naik. Teman yang kalau lo salah, berani negur, bukan malah tepuk tangan. Karena circle itu kayak suhu ruangan. Kalau lo nongkrong di tempat dingin, lama-lama lo ikut dingin. Kalau lo nongkrong di tempat panas semangatnya, lo ikut kebakar semangat. Dari circle, naik lagi ke komunitas. Ikut gerakan yang positif. Bangun sesuatu bareng-bareng, bikin dampak nyata. Sekecil apapun. Karena peradaban itu nggak dibangun sendirian. Nggak ada cerita satu orang jenius, bangun dunia sendirian. Selalu ada tim, selalu ada lingkungan. Lo butuh orang lain. Dan orang lain juga butuh lo. Jangan remehkan perubahan kecil. Senyum lo bisa ngaruh. Kata-kata, lo bisa ngaruh. Konsistensi lo bisa jadi inspirasi tanpa lo sadari. Mulai dari kecil, dari diri sendiri. Tapi jangan puas, cuma jadi versi lebih baik untuk diri lo. Naik level. Karena kalau satu orang berubah, itu bagus. Tapi kalau satu orang berubah, dan narik 5 orang lain, ikut naik. Itu baru namanya gerakan. Mindset 100 tahun. Kebanyakan dari kita hidupnya pakai mode. Bulan ini dulu deh. Minggu ini survive nggak ya? Gaji bulan ini cukup nggak ya? Liburan tahun ini kemana ya? Biar fit kelihatan hidup. Nggak salah. Itu manusiawi. Tapi kalau hidup lo cuma mentok di situ, lo cuma jadi penumpang waktu. Orang-orang yang visioner, beda cara mikirnya. Mereka nggak cuma mikir besok. Mereka mikir 10 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun. Mereka nanya ke diri sendiri, gue mau ninggalin apa? Nama gue nanti diingat karena apa? Anak cucu gue hidup di dunia yang kayak gimana? Gara-gara keputusan gue hari ini. Itu yang namanya mindset panjang. Coba bayangin, 100 tahun lalu, orang-orang yang bangun sekolah, bangun masjid, bangun sistem pendidikan. Mungkin gak pernah lihat hasil akhirnya, tapi hari ini kita nikmatin. Kenapa? Karena mereka mikir lebih jauh dari umur mereka sendiri. Sekarang pertanyaannya balik ke kita. Generasi kita bakal dikenal sebagai apa? Generasi scroll? Generasi yang jempolnya kuat, tapi fokusnya lemah, generasi yang hafal semua drama viral, tapi lupa arah hidupnya sendiri? Atau generasi kebangkitan, generasi yang sadar? Kita lagi kebanyakan distraksi nih, generasi yang bangkit dari ketergantungan, yang mulai belajar lagi, yang mulai bangun skill, yang mulai kuat secara mental dan spiritual. Pilihan itu bukan ditentukan 100 tahun lagi, ditentukannya hari ini. Di keputusan kecil lo mau habisin 3 jam lagi? Buat scroll tanpa arah, atau lo pakai 1 jam aja buat belajar sesuatu yang bisa naikin level hidup lo. Mindset 100 tahun itu bukan berarti lo harus jadi orang paling hebat besok, tapi lo sadar, apa yang lo lakukan hari ini punya efek jangka panjang. Dan mungkin anak lo nanti nggak akan tahu perjuangan lo detailnya. Tapi dia bakal hidup di hasil keputusan lo. Jadi sekarang gue tanya, lo mau jadi generasi yang cuma lewat, atau generasi yang ninggalin jejak? Lo mau jadi apa? Dari awal sampai sekarang, kita udah ngobrol panjang banget. Bukan cuma soal scroll, bukan cuma soal HP, bukan cuma soal algoritma. Kita udah bahas mental yang harus kuat, bukan gampang goyah. Spiritual sebagai jangkar di tengah badai. Disiplin yang lebih penting dari sekadar semangat. Ilmu yang harus terus diasah, biar otak nggak tumpul. Ekonomi, buat kemandirian. Bukan gengsi, teknologi sebagai alat. Bukan tuan, kepemimpinan yang dimulai dari diri sendiri. Dan visi panjang, buat peradaban. Sekarang, tinggal satu pertanyaan. Lo mau jadi apa? Penonton zaman, yang kerjaannya cuma komentar, cuma reaktif, cuma marah di kolom komentar, cuma nonton drama dari pinggir jalan. Atau, lo mau jadi aktor? Jadi orang yang nulis skenario hidupnya sendiri, yang sadar, yang bangkit, yang pelan-pelan naikin level. Zaman gak akan nunggu lo siap. Kondisi nggak akan pernah ideal, uang nggak selalu cukup, waktu nggak pernah terasa cukup. Tapi lo, hari ini, sekarang, bisa mutusin buat siap, mulai bangun mental lo, jaga spiritual lo, asah skill lo, pegang teguh nilai lo. Karena peradaban nggak runtuh dalam sehari, itu proses panjang. Dan kebangkitan juga nggak instan, itu juga proses panjang.
Semua dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan yang mungkin gak viral, gak heboh, gak ada tepuk tangan. Tapi lo bilang ke diri lo sendiri, gue mutusin, gue gak mau hanyut. Dan ingat ya guys, dunia di luar sana boleh ribut, boleh kacau, boleh penuh drama, tapi hati lo gak harus ikut kacau. Karena kendali itu ada di tangan lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat lo yang udah nonton sampai titik ini, respect banget. Kalau lo ngerasa video ini ada manfaatnya, jangan pelit ilmu. Like video ini biar makin banyak yang kejangkau. Komen pendapat lo. Gue pengen baca perspektif lo. Dan share ke minimal satu temen lo yang lagi butuh ditampar halus kayak gini. Jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi, biar lo nggak ketinggalan part selanjutnya. Karena perjalanan ini belum selesai. Tetap waras, tetap berkobar. Dan jangan pernah biarin dunia ngontrol arah hidup lo.